Kalau dia yang menjadikan, berarti yang menjadikan dengan yang dijadikan adalah sebetulnya satu sesungguhnya. Nah, gitu kan tadi semua. Air sudah jadi es batu gitu loh maksudnya. Air sudah jadi es batu. Kita kan dari air. Maka kenapa Allah selalu berbicara arasku di atas air. Nah, inilah arasnya ini semua. Nah, inilah yang harus disadari yang pertama. Betapa bekal modal yang luar biasa. Maka itulah baginda Nabi selalu berkata kepada Abu Bakar, la tazan, innallaha ma'ana. Jangan sedih hati, Allah bersama kita. Nah, pada saat kita hidup, sahabat, nah diajarkan dengan tidur kita oleh Allah. Tidur untuk mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita Adam. Maka pada saat kamu tidur, karena nggak ada kamu. Kamu lupa laki-laki, perempuan, punya duit, nggak punya duit, punya jabatan, nggak punya jabatan, hidup ataukah mati. Terkadang dalam tidur mimpi mati, gitu kan tadi semua gitu. Nah, itu Allah sedang mengajarkan tadi semua ya. Nah, makanya sebetulnya inilah yang harus dipahami. Maka kita ini kayak layangan gitu. Ruh apa namanya, jiwa kita pada saat tidur itu dilepas oleh Allah. Cing gitu. Begitu kamu lep tidur, jiwa kamu lepas tuh. Sama aja kayak kematian, percis kematian. Kematian pun makanya lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar, 40 hari setelah kematian orang itu tidak Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksud, ilahi anta maksud, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Adini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat pagi sahabat MTHNA online. Selamat pagi sahabat PWLS dimanapun berada. Selamat pagi sahabat-sahabat di seluruh wilayah Nusantara dan juga sebagian Australia, juga teman-teman di Taiwan, teman-teman di bahkan di Spanyol ya dan India ya sahabat. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kita dibangunkan. Sudahkah kau katakan apa yang terbaik untuk dirimu tadi semua ya? Pada saat bangun dari tidur ya, setelah kau katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Catatkanlah di dalam dadamu adalah sebagaimana Allah akan selalu mencatatkan ya, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Maka sesungguhnya sadar atau tidak sadar, kehidupan kita di alam dunia ini adalah berasal daripada apa yang kita sangkakan. Maka marilah kita adalah senantiasa berhusnudzon pada Allah ya sahabat, dalam segala perkara tadi semua. Tetapi yang walaupun barangkali secara umum belum dipahami bahwa kehidupan ini bukanlah yang pertama kepada kita. Pahami itu sahabat. Ada catatan-catatan asar-asar yang masih kita bawa ya. Dan inilah Abah belum bisa luas ya, walaupun Abah sudah membuat judul adalah bahwa akhirat itu adalah di sini kembali. Sebagaimana ya kemarin ada kiai yang merupakan seorang kiai besar yang datang ke Abah bertanya tentang ini ya, datang ke sini dan beliau insyaallah taslim ya, karena bagi orang yang berilmu itu jelas Quran itu adalah merupakan wabayyinatin minal huda wal furqan. Semuanya kembali pada Al-Quran, As-Sunnah, hadis, tetapi kembali untuk hadis Abah sarankan kalian harus betul-betul jeli memahaminya. Karena hadis ini yang jadi susah jadi rujukan adalah sudah terlalu banyaknya hadis-hadis palsu ya. Ya ini harus dipahami ya.
Tetapi sederhana untuk mengujinya hari ini. Ya, karena bayangkan waktu setelah baginda Rasulullah SAW wafat, baru saja 150 tahun sudah ada 1 juta hadis. Bagaimana coba? Apalagi hari ini ya sahabat. Itulah Imam Bukhari yang telah menseleksi daripada gurunya adalah Imam Hambali ya, yang terkenal dengan imam yang paling banyak hafalan hadisnya, sementara Imam Hanafi adalah paling sedikit amalan hadisnya ya. Tetapi yang harus dipahami adalah untuk saat ini kata Abah adalah memang harus kembali pada Al-Qur'an ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an pahami ya, baik Al-Qur'an Al-Qur'anul Majid adalah tentang tubuhmu sendiri. Al-Quranul Karim adalah tanganmu sendiri. Al-Quranul Hakim penglihatanmu sendiri. Al-Quranul Azim adalah penglihatan hidupmu sendiri. Dan penghujungnya jadilah kita Al-Quran. Al-Quranul Mubin, sahabat. Maka kalau seandainya kita sudah demikian, kita akan tenang hidup ini. Karena tubuh ini, kalau seandainya Al-Quranul Majid melulu ya, tadi habis ngaji disimpan ya, tapi tidak dijadikan tubuhmu adalah Al-Quran ya, dan Rasulullah Muhammad itu mulia karena beliau sudah menjadi Al-Quranul Mubin ya, sehingga Allah memujinya dari wa inna apa dikatakan bahwa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa beliau adalah seorang khuluk ya, makhluk yang sudah khuluknya akhlak ya, yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itulah mari berjalan kepada Allah itu adalah dari awal konsepnya kepada kita adalah kita harus ngerti sahabat tadi semua ya. Maka berhentilah dengan memusuhi diri sendiri ya. Berhentilah memusuhi siapapun. Marilah kita kembali bahwa Abah sudah banyak ajarkan bahwa pada dasarnya dirimu adalah sumber kebahagiaan, bukan orang lain. Pada dirimulah sumber kebahagiaan, pada dirimulah sumber kekayaan, pada dirimulah segala sumber dari doa tadi semua. Karena seluruh manusia sudah diprogram oleh Allah, yang ada hanya Allah dan Rasulullah. Maka itulah kata Abah juga, pada saat kita dilahirkan, disambutlah Allah dan Rasulullah dengan bikin marhabaan tadi semua ya. Maka kita sambut Rasulullah, tapi kenapa begitu sudah dewasa Rasulullah dan Allah hilang tadi semua tadi semua, sampai kita pada mahalul qiyam gitu, yuk kita sambut ya. Diri kita disambut, Rasulullah disambut gitu, sementara Rasulullah pasti bersama Allah gitu. Maka itulah Allah ingatkan kepada kita, inna rabbaka ahatu binnas, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Tinggal kamukah yang berdiri ataukah Allah yang berdiri? Tinggal kamukah yang hidup atau Allahkah yang hidup pada dirimu? Disinilah persoalannya. Maka Abah ngambil judul belajar mati dari tidur. Itulah kenapa ada macam-macam rizki ya. Madmun, ada rizki yang dijamin, itu kecil sahabat. Hanya untuk sebagai tanggung jawab Allah kepada dirimu, seolah-olah adalah kewajiban al-khaliq ya, Allah khairur razikin ya. Ada rizki yang dijamin, itu semua makhluk tadi. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Jadi kalau kalian nggak bergerak sekalipun, dijamin rizki itu ada tadi semua. Kalian nggak mau usaha sama sekali, tidur saja. Nanti kalian begitu ada yang begitu kalian hampir mati, pasti ada yang nyuapin. Pasti rizki itu ada. Tapi jangan bersandar kepada di situ. Maka kita pahami ada rezeki maksum, ada dibagikan ya. Ini adalah orang membutuhkan membutuhkan ilmu untuk menjemputnya, dibagikan kepada mereka yang sudah sadar. Tadi semua sadar, karena rezeki ya walaupun luas maknanya sahabat, rezeki itu tidak selalu uang, tidak selalu mobil ya. Sehat itu rezeki, ilmu rezeki ya tadi semua. Sadar juga rezeki, tenang rezeki, senang juga rezeki sesungguhnya kalau kalian pahami bahwa pemberinya Allah tadi semua ya. Maka pahami juga tentang diri kita. Ada manusia dimasukkan ke dalam asbab, ada manusia digolongkan ke dalam tajrid tadi semua ya. Pahami ya, apa itu asbab? Manusia ada diberikan
untuk mendapatkan, untuk ngarih kudu ngoreh gitu, asbab tuh tadi semua. Tapi hati-hati, asbab juga harus Allah tadi semua. Maka tidak ada dikotomi dunia akhirat, makhluk Allah, semuanya Allah kok. Nah inilah perlunya kita memahami. Kalau dipandang dunia adalah dunia, maka makhluk, maka batillah penglihatan kita. Nah, inilah yang tadi semua. Tapi disinilah Allah berfirman, dan Allah dari awal dalam menciptakan kita. Dan bukan mencipta, sebetulnya Allah lebih cenderung adalah inni ja'ilun ja'ala. Dialah yang menjadikan. Kalau dia yang menjadikan, berarti yang menjadikan dengan yang dijadikan adalah sebetulnya satu sesungguhnya. Nah, gitu kan tadi semua. Air sudah jadi es batu gitu loh maksudnya. Air sudah jadi es batu. Kita kan dari air. Maka kenapa Allah selalu berbicara arasku di atas air? Nah inilah arasnya ini semua. Nah inilah yang harus disadari yang pertama. Betapa bekal modal yang luar biasa. Maka itulah baginda Nabi selalu berkata kepada Abu Bakar, la tazan, innallaha ma'ana. Jangan sedih hati, Allah bersama kita. Nah, pada saat kita hidup, sahabat, nah diajarkan dengan tidur kita oleh Allah. Tidur untuk mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita Adam. Maka pada saat kamu tidur, karena nggak ada kamu. Kamu lupa laki-laki, perempuan, punya duit, nggak punya duit, punya jabatan, nggak punya jabatan, hidup ataukah mati. Nah, terkadang dalam tidur mimpi mati, gitu kan tadi semua gitu. Nah, itu Allah sedang mengajarkan tadi semua ya. Nah makanya sebetulnya inilah yang harus dipahami. Maka kita ini kayak layangan gitu. Ruh apa namanya, jiwa kita pada saat tidur itu dilepas oleh Allah. Cing gitu. Begitu kamu lep tidur, jiwa kamu lepas tuh. Sama aja kayak kematian, percis kematian. Kematian pun maka lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar, 40 hari setelah kematian, orang itu tidak menyadari kematian. Dia bangun seperti biasa. Ini istriku, ini anakku, ini mobilku. Dia pura-pura ngelap mobil, apa semua. Tapi yang dia bingung nanti adalah kenapa orang-orang ini nggak ngeh sama dia gitu loh. Dia tiap hari tuh nyadarkan bininya, dia tepak bininya. Hei, ini papa lo, gitu. Atau hei, ini mama lo, gitu kan tadi. Kalian ini kenapa sih? Wah itu kebingungan dalam 40 hari. Kalau bagi orang yang tidak mengerti kematiannya. Kalau dia kematian itu dipaksa oleh Ijrail. Maka apa? Ijrail adalah polisinya. Bahasanya polisi akhirat gitu. Hakikatnya hidungmu, napasmu. Maka orang dicabut Ijrail itu dia keluar napas terakhir. Nah itulah Ijrail yang keluar gitu loh. Aduh ya Allah ya Karim. Nah inilah sesungguhnya karena kita terlalu beragama itu kepada selalu berfokus kepada sesuatu yang di luar diri kita. Maka dalam hidup juga kita nggak usah menjadi hakim buat orang lain. Tadi semua. Jadilah dirimu sendiri. Tapi pandanglah orang lain adalah bagian dirimu yang lain. Itu sahabat. Maka kenapa kalian harus menyayangi orang lain? Kenapa kalian harus memaafkan orang lain? Tadi semua. Inilah proses belajar dalam hidup. Tadi semua. Maka mati pun harus belajar. Maka kematian itu Allah mengajarkan kepada kita tentang mati. Sama kamu hilang, sebetulnya kita ini tidak ada. Yang ada kesadarannya. Nah, ruh keluar ini dengan kesadaran apa tanpa sadar? Kalau ruh keluar dari tubuh tanpa sadar, tadi semua sadar ruh, sadar nafas, ya tentu dia akan bingung begitu keluar itu. 40 hari pertama saja kalian sudah bingung tadi semua. Pada saat dimandikan jasad kalian, kalian marah-marah. Pada saat 1 harinya, 3 harinya, sampai 7-nya itu. Kalau kalian ngerti, itu namanya dia ada di sekitar kalian. Maka orang tua kalian suka berkata, hati-hati membuang air lewat jendela, hati-hati lempar ini, lempar itu. Karena memang dia nyata. Karena dirimu yang sesungguhnya itulah dirimu. Tadi semua. Adapun yang dicuci tadi, yang dimandikan jasadnya, itu cangkang kamu. Yang selama ini, seolah itulah kamu gitu tadi. Yang punya ego tentang hidup seolah-olah dengan kegelisahan, segala kemarahan, dengki, dendam. Kan waktu pertama dilahirkan sebagai Rasulullah, itu ruh kita itu. Nanti akan keluar lagi juga gitu. Tapi jangan sampai jadi Rasulullah yang bodoh gitu kan, yang mati gitu kan tadi. Ruh kita inilah Rasulullah. Tapi kemudian berubah menjadi jiwa. Jiwa itu adalah ruh yang kemudian dia
menjadi bagian dari si jasad tadi semua ya. Yang mempertanggungjawabkan dirimu itu adalah SIM cardnya itu. Dirimu yang sebenarnya adalah SIM card yang dimasukkan ke dalam HP-mu. HP-mu itu tidak berhak membayar pulsa sebenarnya. HP-mu tidak berhak juga membayar kuota sebenarnya. Yang punya kuota itu adalah yang di SIM card itu. Yang akan dihitung adalah pekerjaan si SIM card itu. Walaupun nanti di HP ada bagian, oh ini speaker untuk mendengar, oh ini untuk bicara, oh ini untuk menyimpan data, itu otak gitu loh. Sama aja. Tapi memori yang sesungguhnya ada pada ruh itu. Yang oleh Allah dilatih pada saat tidur, dilepaskan. Tapi ada tali. Jadi kamu selama tidur itu melayang-layang saja. Latihan nanti setelah mati gitu loh. Melayang gitu. Pada saat kamu bangun, kata Allah, aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya. Dan aku kembalikan kepada mereka yang sudah Allah waktunya kembali, dia lepaskan kembali ke sana. Tinggal kembalinya apa? Kalau dia kembalinya dulu makhluk materi kepada materi. Kalau ilahnya dulu adalah makhluk, maka lari ke makhluk. Maka hati-hati kalian juga tentang robitoh pada guru kalian. Kalau kalian, guru kalian, kau pandang hanya sebagai makhluk. Abah baca dalam kitab Fihi Mafihnya Jalaluddin Rumi berkata tentang seorang yang mencintai gurunya, akhirnya kebablasan tadi semua ya. Ingat, yang selalu kebablasan itulah iblis. Iblis itu segala sesuatu yang bablas gitu tadi semua. Kamu bablas sebagai jasad, ya iblis lah itu tadi semua. Nah, gitu. Nah, itulah dikisahkan beliau itu sangat mencintai gurunya. Waktu gurunya meninggal, oleh si uminya dikasih adalah jas gitu kan tadi semua. Karena kamu mencintai gurumu masih dianggap dohirnya itu, kamu pun harus mengerti kepada tubuhnya bagaimana. Nah, karena tubuhnya itu punya genetika, punya keluarga. Nah, makanya kata Abah, nasab itu jangan terlalu ribut lah. Karena nasab itu bicara tubuhmu. Tadi semua ruh nggak ada nasabnya. Ruh itu Allah dan Rasulullah gitu. Nggak punya nasab ruh itu. Maka Allah tidak akan selalu mengatakan dalam Al-Quran, aku nggak peduli dengan warna kulitmu, tubuhmu, sukumu, itu casing. Aku nggak peduli kamu adalah botolnya merek Ades, merek Aqua, merek Pit, mau merek apapun. Yang aku lihat adalah air di dalam dirimu itu. Gitu loh. Aku nggak peduli kamu SIM card dengan HP-mu, kau mau Siemens, mau Cross, mau merek Apple, aku nggak peduli. Yang aku peduli adalah bagaimana memori yang kebuat dengan ruhmu itu. Karena aku melihat, kata si provider, tempat kamu berhubungan dengan aku adalah SIM card itu. Sehingga engkau wajib, kalau begitu habis kuotanya, ya berarti kamu harus beli kuota. Nah, dengan HP saja sebetulnya sahabat, bagi orang yang sadar, nggak usah dalil Quran, cukup HP. Kenapa sih harus dzikir? Kenapa sih kayak HP? Kenapa sih harus HP itu dicas? Kenapa sih HP itu harus diisi kuota? Kenapa sih HP itu harus benar speakernya, apanya semua? Itu bicara tentang tubuhmu juga sama. 7 sifat ma'ani adalah merupakan casing HP-nya itu. 7 sifat ma'nawi adalah SIM card. Karena pada dasarnya melihat, mendengar, itu bukan pada casing, itu hanya alat untuk mendengar, alat untuk bicara, alat untuk menyimpan memori. Begitu SIM cardnya juga juga rusak semuanya. Bahkan kamu tidak bisa berhubungan, walaupun tidak sama persis, tapi mirip gitu sahabat. Itulah baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu pintu mengenal Allah dan Rasulullah. Karena nggak bisa dipisahkan Allah dan Rasulullah. Nah, inilah jiwa yang sadar itu selalu merasa jiwa adalah sebagaimana kamu lahir disambut. Yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Nah itu yang paham. Kalau kamu menghargai dirimu, sama kau menghargai Rasulullah, menghargai Allah. Kau mencintai dirimu, kau adalah, bagaimana kau akan mencintai orang lain kalau kamu tidak bisa mencintai dirimu? Bagaimana kau akan menghargai orang lain kalau engkau tidak bisa menghargai dirimu? Bagaimana kau akan menumbuhkan kesadaran pada dirimu kalau kau nggak peduli dengan ruhmu? Karena yang pulang itu ruhmu, yang tadi nanti akan marah-marah. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia bukan ruh lagi, sudah jadi jiwa.
Ruhnya sudah melekat, oh itu anakku, inilah tadi malam Abah jelaskan. Sembelihlah segala Ismail itu. Dan manusia yang sempurna dalam Al-Quran adalah yang melakukan itu adalah Ibrahim, ya sahabat. Maka beliau adalah disebut kekasih Allah tadi semua, ya. Tapi jangan lupakan Isa, kata Abah semalam, karena kata Allah Isa itu adalah masyhur di bumi dan di dunia dan di akhirat. Ya iyalah, kamu nih napas dengan mana bisa kamu bisa pisah dengan Isa setiap hari. Kau benci kepada Yesus, nah itu juga salah. Tadi semua istilah manusia, kita nggak usah lihat istilah manusianya. Kita selalu sadar kau bersama Isa setiap hari, kau bersama Musa setiap hari, kau bersama Ibrahim setiap hari, kau bersama Nuh setiap hari. Itulah Nabi Ulul Azmi dengan rasa Muhammad digabungkan seluruhnya. Tanpa Muhammad, tanpa Rasulullah, gitu, tidak akan bisa kamu dari semua, ya. Karena dialah penyambung rasa, gitu. Nah, inilah yang kalau kalian cinta Rasulullah, berarti kalian adalah menyayangi ruh kamu sendiri. Yang sebetulnya dirimu yang sebenarnya adalah ruh itu. Ayo, kamu nanti maka belajar dari mati, dari apa? Maka pada saat kalian tidur, sahabat, tidak ada ketakutan sedikit pun dalam hidupmu. Bukan kalian sibuk berpikir, panik, takut, membereskan. Ini nggak beres cara begitu. Jadi bukan wayangnya yang kamu fokus, karena wayang itu tak akan bergerak sedikit pun kecuali oleh ruh. Itu lu pahami. Dan ruh itulah SIM card pada dirimu. Dan ruh itulah tempat komunikasi dengan dia. Nah, harusnya ibadah kembali kepada dia pun adalah kamu menggunakan ruh itu. Karena tubuh ini penduduk sini. Dari apa penduduknya? Dari siomay, dari baso tubuh ini. Maka kata Abah, urusan nasab itu jangan dibesar-besarkan. Maka itulah Imam Ghazali sebetulnya sudah bicara di dalam Ihya tadi semua. Bahkan Imam Ghazali itu bicara yang dia khawatirkan tentang Bani Alawiyin. Alawiyin itu adalah sesungguhnya adalah apa namanya? Kata Imam Ghazali, aku takut kalau orang itu masih ngait-ngaitin dengan nasab. Maka kakek saya ada, jadi keluarga saya ini semua juga Abah udah tidak ada lagi gelar Raden. Dari mulai kakek saya udah hilangkan gelar itu semua karena di kita ini banyak Sayyid dan Syarif yang sesungguhnya yang asli ya, tadi semua. Tapi keluarga kita tidak boleh menggunakan itu semua tadi semua. Karena itu tentang tubuhmu. Jangan kau berbangga dengan tubuhmu. Tunjukkanlah dengan akhlakmu. Nah, akhlak itu ada pada ruhmu. Nah, gitu loh. Nah, gitu. Jadi yang mulia itu bukan tubuh. Ngomongin kayak apa? Maka jangan aneh, sahabat, ilmu nasab itu hampir ulama tidak terlalu membahasnya. Kenapa? Nggak penting sebenarnya. Karena bukan tentang siapa. Bisa jadi jasad kamu buatan Azhar tuh. Tapi ruhnya hidup jadilah Ibrahim. Nggak ada masalah. Apalagi kalau kalian ngerti ruh ini, lihat dalam apa sudah bahas. Ada orang yang kembali nanti ke dunia ini, masukin kepada keluarganya. Dan Nabi sudah berkata, nanti mereka berkumpul kembali di sorga. Tuh itu. Padahal di sorga itu di sini maksudnya. Nanti kamu akan berada di satu perumahan lagi. Tuh. Ada orang yang lahir dari keluarganya kembali. Ya sahabat. Tapi jangan aneh, kata Allah, surat Al-An'am, kamu bisa jadi terlahir kembali dari keluarga orang lain. Bisa dari keluarga yang baik atau buruk. Tergantung si SIM card itu keluar. Sebagai jiwa yang buruk, tidak mungkin masuk ruhma itu kepada orang mulia. Nah inilah yang harus difahami oleh kalian. Bisa setelah ruh kita keluar itu kan sudah Allah katakan di dalam apa namanya, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabun. Ini Allah ingatkan. Ini surat Al-Hajj 5 ini bukan bicara tentang penciptaan, tapi Allah bercerita akan penciptaan ulang. Sebagaimana kamu dulu, kamu akan dilahirkan di sini. Makanya, hei manusia, ya Yohanes, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan fil ba'si, fa inna khalaqnakum, tentang hari berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min turabin. Ingatlah itu akan kembali pada turab. Min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghah. Kembali lagi. Pada tadi, saripati tanah, saripati air, saripati udara, saripati api, semuanya.
Yang mana? Singkong itu, kamu makan singkong, itu saripati api, dari dipanaskan matahari. Saripati angin, tubuhnya ditiup oleh angin, penyerbukannya oleh angin. Saripati air, tidak akan hidup tanpa air. Saripati tanah, dia ditanam di tanah. Nah inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka hari ini bisa jadi kalian itu, kalau Abah yang bahas, sebetulnya bisa jadi kalian ini, bisa jadi tidak lahir di keluarga kalian. Kalau kalian ruh itu keluar dari tubuh adalah dalam keadaan tadi, ruh yang jahil, karena itulah apa namanya Tuan Syekh Abdul Qadir berkata hadis dari hadis bagaimana tadi. Maka beliau baginda Nabi bersabda, kam min sokhsin mata jahilan wa qoma min adalah qabrihi aliman wa arifan wa kam min sokhsin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan au fasikon au muplisan. Mana kubur? Ini tubuh. Tubuh inilah kubur, alam kubur. Maka sudah dikatakan alam kubur itu di tanah. Inilah tanah, turab. Gitu tadi semua. Kan tadi semua. Dari narun, hawaun, maun, turab. Tadi semua. Khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah itu. Inilah kubur. Jadi kehidupan sekarang ini kita ini sebenarnya sedang ada dalam kuburan. Nah itu. Nah kuburan kita, tubuh kita ini seumpama guha pada Ashabul Kahfi. Ya. Sementara kita yang sebenarnya terkurung adalah jiwa, ruh kita. Padahal dialah merupakan sumber rezeki maud kepada dirimu, sahabat. Itulah kalau yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Kalau kalian nggak ngerti konsep ini, kalian terus akan suudon tadi semua ya. Dan kalau kalian selama tidak selalu suudon, maka kalian tidak akan bisa merubah nasib kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan Allah sudah ingatkan tadi semua. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Mana? Tubuhmu itu. Tadi semua ya. Jadi maka kita harus mengerti istilah-istilah hakikat sahabat tentang tubuh, tentang ruh, tentang bumi, tentang langit. Sebetulnya Al-Quran begini menyebutkan ardi, ya tubuhmu juga. Waktu Al-Quran bilang samawat, langit, ya ruhmu juga. Gitu loh. Kalau Quran mengatakan adalah dunia, ya tubuhmu juga. Kalau Quran mengatakan akhirat, ya ruhmu juga. Karena yang akan kembali itu ruhmu tadi semua. Tinggal nanti dia masuk ke casing apa. Calon bahagia dan celaka, maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan dalam Surah Asr. Ini sebetulnya begitu ulama dulu kita ini. Ya Allah sudah begitu jelas ya. Maka dikatakan dari hadis baginda Nabi, asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Jadi orang celaka boleh bahagia dan orang bahagia boleh celaka. Patokannya bagaimana? Ruhnya itu banyak kebaikan atau tidak kebaikan. Jadi ruh yang celaka akan lahir dari orang yang belum lahir saja udah susah susu dari semua. Lahir di kebun singkong misalnya gitu kan tadi. Dengan seorang, maaf bukan rendah. Tapi artinya sebagai konsekuensi dari kehidupanmu, kau akan lahir di tempat lain. Maka ini Quran surat Al-An'am. Ada manusia, 133 nanti kalian cek. Adalah manusia yang dilahirkan kembali dari orang tua yang lain. Maka tadi nasab itu nggak penting-penting. Makanya kenapa dicontohkan? Azar yang jelek, tapi melahirkan Ibrahim yang luar biasa. Tapi dari Nuh yang baik, melahirkan Kan'an yang buruk. Itulah tadi semua. Itu tentang ngomongin nasab itu, ngomongin jasadmu. Jasadmu itulah yang harus kamu lawan. Musuhmu itulah jasadmu itu. Nah inilah orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Dan Nabi pun adalah tadi berbicara sahabat kepada siapa. Ya, maka nggak usah lah. Ya, karena kamu tidak akan dipandang apapun tubuhmu itu. Walaupun kamu keturunan Rasulullah sekalipun. Yang dilihat oleh Allah adalah ruhmu itu. Kamu balik sebagai apa gitu loh. Walaupun bapakmu jenderal, tapi kamu anaknya bukan jenderal. Ingat itu. Yang jenderal itu bapakmu. Yang syekh itu bapakmu. Yang kiai itu bapakmu. Kamu itu bukan kiai. Maka jangan biasakan juga orang-orang feodal. Marilah kita menghargai manusia itu adalah dari aspek akhlaknya. Harusnya, saya setuju dengan Pak KDM. Harusnya yang juara kelas itu yang berakhlak. Bukan yang nilainya bagus. Itulah patokannya. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang selalu ditunjukkan adalah bukan tentang menyembah Allah.
tapi lebih kepada bagaimana. Karena Allah sudah meliputi diri kita manusia, maka ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu dengan tubuh itu sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Itu yang harus dibangun tadi semua ya. Kesadaran ini adalah harus disadarkan oleh diri kita. Maka itulah Tuhan Abdul Qadir mengatakan banyak orang celaka, bahkan dijelaskan dalam banyak hadis sudah dikatakan ya, bahwa sesungguhnya kata beliau adalah tentang orang bahagia boleh celaka, orang celaka boleh bahagia. Maka dikatakan wa ammal muqaddasu fil azal minas sa'adati wasyaqawati likulli wahadin jami'un kama qala asy-sya'idu sya'idun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang calon bahagia akan ditetapkan kebahagiaan dalam perut ibunya. Nah, ibunya ternyata dijelaskan oleh Tuhan Abdul Qadir adalah fal wajibu ala kulli muslimin Tuhan Abdul Qadir menjelaskan wa amma qauluhu, berkatalah baginda Nabi Muhammad asy-syaqiyyu wasyaidu fi batni ummihi, bahagia dan celaka ditetapkan dalam kandungan ibu. Yang dimaksud apa? Fal muradu minal umma majma'il anasil arba'atil lati yatawalladu minhal quwa al basyariyatu faturab wal ma an zuz'un nari warahi. Itu jelas tadi sahabat. Jadi intinya sesungguhnya manusia itu akan kembali ke alam tubuhnya. Kalau ngomongin nasab gitu loh, akan kembali menjadilah terurai menjadi narun, hawaun, karena kita berasal dari situ tubuhnya. Nah sekarang kita rubah supaya kita bisa kembali kepada Allah adalah bagaimana sesungguhnya tanah itu Nur Muhammad, angin itu Nur Muhammad, api itu Nur Muhammad, dan juga air itu adalah Nur Muhammad. Maka kita kembali pada Nur Muhammad, kembalilah pada Allah. Nah itu, maka inilah konsekuensi kepada kita. Maka Tuhan Abdul Qadir mengatakan tadi, maka yang pertama, inilah yang harus dipahami dulu. Fal wajibu talabu hayatil qalbi ala ukhrawiyya min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazratul akhirah fa idza lam yazra fiha lam yahshud fil akhirati wal muradu minaz zar'i ardul wujudil anfusil afaki. Jadi wajib bagi semua manusia itu adalah mencari upaya menghidupkan hati dulu, sahabat. Karena kalau tidak hidup, tidak sadar, gitu loh. Kan ini kan ada rumahnya kata Allah. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tanamkan dulu sejarah mubarakahnya. Segalanya kalau tidak hidup, tidak akan berkembang. Tadi semua ya. Ini dulu, tadi semua. Hidupkan. Baginda Nabi Muhammad dibelah dadanya 3 kali. Untuk ruh jismaninya 4 tahun, ruh ruhaninya 25 tahun, ruh sultaninya ada 40 tahun sebelum Mi'raj. Itulah berarti tarbiyah dari Allah kepada kita. Tadi semua ya. Itulah contoh uswah dari Nabi, cara kita balik pada Allah. Maka mulailah setelah kamu ditanamkan tadi ke dalam kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, berarti sekarang kamu berjalan kepada Allah oleh Allah. Itu sahabat. Dan di situ sudah berhak dengan rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Dan Allah sudah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti inilah surga, dunia inilah jannah, sahabat. Maka surga untuk jasadmu adalah jannatul ma'wah. Inilah tubuhmu. Jannatul ma'wah, tubuhmu sendiri. Ya. Maka kau tidak akan pernah menikmati surga jannatul naim adalah pada alamul malakut. Di mana itu? Di kolbumu. Itu juga kata Tuhan Abdul Qadir, bukan kata Abah. Orang-orang dulu ilmunya sudah begitu, namun sekarang manusia lupa tadi semua. Manusia sudah hilang dirinya. Maka itulah Allah latih dengan tidur. Bangun, dibalikan lagi, bangun lagi. Tadi semua kayak gitu. Sesungguhnya kamu itu, kata Allah, bukan ini loh. Pada saat kamu menggeletak, kenapa kamu masih bisa hidup? Karena di situ ada Nur Muhammad dan Nurullah. Tapi nanti sahabat, pada saat pulang beneran, itu dia Nur Muhammad Nurullah yang keluar. Tadi semua. Dan kamu tidak pulang bersama dia. Tetapi kalau orang yang jiwanya sudah kembali ke alam ruh, begitu dia keluar jiwanya, maka sang hayat akan menunggumu untuk membawamu kepada Allah. Ayo, pulanglah. Tapi di sini mereka akan diberikan dulu surga.
Kata Allah, ya ayat, Allah bilangnya nafs, berarti kan masih hidup tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain, hai jiwa tuh. Allah bilangnya jiwa. Hei jiwa yang sudah tenang, irji, pulang. Berarti orang masih hidup itu. Jadi orang yang masih hidup itu dan juga hidup hatinya, dia tetap hidup. Karena hidup itu nggak ada mati, karena hidup adalah hidup. Jadi mana ada hidup mati, sahabat? Dirimu itu tidak akan mati, ya. Tapi pulang ganti jasad. Nah inilah, maka dikatakan adalah oleh baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Sesungguhnya adalah seorang mukmin itu tidak akan mati. Siapa mukmin itu? Ruh kita. Yang oleh Allah ditiupkan nafahtu fihi min ruhi tadi semua, ya. Maka itulah yang harus kita belajar dari tidur. Allah mengajarkan setiap hari pada kita. Nabi juga mengajarkan doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wala. Tapi kamu aja, kita saja nggak sadar. Nah, sekarang ayo bangun tidur dengan kesadaran. Setelah bangun dari tidur, berkatalah pada dia. Katakan rindu pada Allah. Yang selalu kau bangun itu. Karena seolah-olah pada saat tidur kau lagi berpisah, ya seolah-olah kamu mati, berpisah sama dia. Maka bangun tidur itu kau katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walainus. Ya Allah, aku rindu padamu. Tuh. Jadi pada saat bangun, alhamdulillah. Alhamdulillah kan berarti. Nah itu. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Hari ini aku lebih sehat. Hari ini aku lebih bahagia. Hari ini aku menjadi magnet dari cinta. Hari ini adalah cinta yang meliputi diriku. Hari ini adalah aku bisa berbagi. Hari ini aku ingin. Hari ini aku menjadi jiwa yang lebih pemaaf. Hari ini tak satupun manusia kusakiti ya Allah dengan lisan ini. Hari ini adalah aku. Terus begitu. Tapi jangan pakai semoga. Mudah-mudahan. Itu nggak boleh bahasa mudah-mudahan dan semoga itu. Karena segala sesuatu bicara dengan ruh itu harus pasti, sahabat. Tidak boleh pakai mudah-mudahan. Ya Allah mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Tadi semua ya. Pahami ya sahabat. Tadi semua. Tadi. Marilah berjalan kepada Allah dengan Allah. Tadi semua. Maka orang Sunda sudah berkata, indit bari cicing. Kamunya indit tapi cicing bersama Allah. Gitu loh. Tadi semua. Gerakmu oleh Allah. Maka tidak ada lagi asbab dan tajrid. Semuanya Allah. Tidak ada lagi dunia akhirat. Semuanya Allah. Karena dunia Allah, akhirat Allah. Mana ada dunia akhirat? Dan sebuah konsekuensi logis yang akan kita alami. Tadi semua. Makanya baginda Nabi berkata, kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Tadi semua ya. Wa arifan wa kamin sohsin mata aliman wa qad yaumal kiamati. Setelah mati yaumal kiamah itu jangan mau hancur gitu. Setelah kamu kiamah mati, nanti kamu akan dibangkitkan lagi pada tubuh dengan apa kata Allah tadi. Tapi banyak orang yang alim, dohirnya alim, tapi ruhnya nggak alim. Nah ini masalah. Maka sekarang maaf ya, konsepsi ilmu itu dari luar ke dalam. Bagi yang alim tubuhnya. Itulah yang baginda Nabi bersabda nanti kepada sahabat. Di akhir zaman itu mereka tuh pintar-pintar. Tadi semua. Tapi firman, sun, hadis, tidak melewati tenggorokan. Iya, karena di sinilah rumahnya. Ilmu itu yang asli dari dirinya. Sekarang, saat ini. Ilmu itu dari dia. Maka Abad selalu katakan, ayo bicaralah kepada Gusti Allah. Guru sejatimu, Allah yang meliputi dirimu. Karena kamu bukan diciptakan. Tapi dia yang mentajalikan dirinya menjadi dirimu. Wujudmu, wujud Allah. Maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah tuh. Allah gitu. Siapa dirimu itu? Ya Allah gitu. Wujudmu Muhammad. Rupamu ya Adam. Rahasiamu ya insan. Nah, insan itu adalah gabungan tadi Ahmad dan Muhammad. Muhammad adalah ruhmu, Allah adalah ruhmu, Muhammad adalah jasadmu, seperti gula dan manis. Nah inilah sahabat ya, kenapa Allah ajarkan tentang kematian dengan tidur? Karena manusia harus disuruh mati oleh Allah. Maka kullu nafsin da'iqah. Tadi daqo yaduku da'ikun. Tapi itu kan muzakkar. Allah dan sementara kullu nafsun itu adalah muannas. Maka Allah menggunakan da'iqatun, mencicipi. Itu kata Abah juga. Nggak ada mati itu.
mencicipi mati. Kullu nafsin da'iqatun, tadi semua. Da'iqatun harusnya adalah apa namanya? Adalah daqayaduku adalah daikun, tapi karena muzakkar, tapi maka digantilah da'iqatun supaya muannas tadi semua ya, mencicipi mati. Berarti kemana? Akan hidup lagi, akan kembali lagi. Maka Abah sudah menjelaskan kembalinya manusia ke alam dunia ini adalah dengan ada yang setengah hari, yauman au ba'do yaum, ya gitu. Tapi ada yang 1 minggu, 1 bulan, setahun, 1000 tahun, sampai yang terlama 4,5 miliar tahun. Itu kata Quran, sahabat. Silakan dirunut lagi ke video-video Abah. Bahwa sesungguhnya, maka Nabi pun sudah berkata, kamin sohsin mata jahilan, dia akan kembalikan kalau di alam kubur, dalam keadaan arifan. Masa yang dikubur itu yang pintar, arif? Ya kamu lah. Maka inilah kata Abah juga, kita harus mengerti syariat dan hakikat. Di kubur itu tidak ada apa-apa. Karena kubur inilah siksa kubur itu. Maka hari ini kalau kalian menyaksikan hidup begitu susah. Orang bisa saksikan bagaimana cari makan begitu susah. Hidup begitu susah. Itulah siksa kubur kalau kalian ngerti. Ya silakan kalian mau ngerti atau tidak mengerti, terserah, itu ada hak panjenengan. Tetapi Abah hanya memberikan bocoran saja gitu kan. Itulah siksa kubur. Kalian saksikan kakek-kakek 80 tahun masih susah cari makan. Itu siksa kubur. Pahami ya. Kehidupan di dunia ini lah, kubur ini lah tubuh kita. Dan Tuhan Abdul Qadir sudah mengatakannya. Baginda Nabi pun sudah mengatakannya. Kubur itu bukan di situ. Tadi semua ya. Maka banyak yang waktu dia casing ini adalah jahil, bodoh, tapi begitu dikembalikan lagi di hidup, ruhnya adalah casingnya menjadi, kata baginda Nabi adalah mereka adalah arifan, apa namanya, aliman. Tapi banyak orang yang ilmunya ilmu jasad, tadi semua hanya taunya kila aja, katanya tuh. Karena hidupnya katanya, mana realitanya nggak ngerti, begitu dia mati, bodoh itu. Walaupun banyak orang paling pintar katanya se-Indonesia, sedunia misalnya, tapi ilmunya ilmu katanya, gitu, gitu. Maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan bodoh. Tadi semua karena yang dikembali itu bangkit adalah ruhnya, sementara ruhnya adalah masih bodoh. Cirinya ruhnya bodoh kalau dia merasa pintar, tadi gitu. Kita aja sederhana patokan, kalau merasa pintar itulah bodoh. Tadi semua, ya. Maka disinilah bagaimana kita berjalan kepada Allah dengan tajrid, silakan. Dengan asbab, silakan. Semuanya adalah Allah tadi semua, ya. Maka jangan dikotomikan, oh ini kerjaan akhirat. Nggak ada. Selama tujuan akhirnya bukan akhirat, laha, itulah, gitu. Tetap aja dunia. Walaupun kerjanya dunia, gitu. Bikin produk apa. Tapi tujuannya buat akhirat, itulah akhirat. Gitu kan tadi semua. Tetapi semuanya kembali kuncinya adalah pada masjid. Inilah, jadikan dirimu adalah masjid. Tadi. Makanya tadi masjid dari kata sujud. Jadikan tubuhmu adalah sujud. Maka bagi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda ruhamau bainahum. Nah, itu kenapa bisa ruhamau bainahum? Karena ruka'an sujada. Nah, mana yang sujud? Inilah Al-Qur'anul Mubin. Tubuh kita lah tadi semua ya. Marilah liputi tubuh kita dengan cahaya. Cinta Allah, cinta. Karena dengan cinta segalanya menjadikan luar biasa pada dirimu. Ya. Makanya baginda Nabi bersabda lagi adalah bina'u sahihi ala sahihi sahihun. Ya. Bahwa bangunan yang benar harus di atas yang benar. Itulah sahih. Jadi tadi semua ya dikatakan apa namanya bana'u sahihi ala sahihi sahihun. Tadi semua. Tapi wabana'ul fasidi alal fasidi fasidun. Tadi semua. Jadi membangun kebenaran di atas kebenaran akan benar, membangun kerusakan di atas kerusakan, maka akan rusaklah. Sementara tubuh kamu adalah akan rusak, panah. Walaupun kau hari ini disebut, wah kiai, buya tubuh kamu itu. Tapi ruhnya bodoh, tetap saja nanti akan dibangkitkan sebagai orang yang tadi apa kata baginda Nabi, apa namanya, akan jahilan, au fasikon, au muflisan. Sahabat. Karena yang harus pulang adalah ruhmu. Maka dilatihnya pada saat kamu tidur. Jalan-jalan turun. Set yang disebut jiwa itu. Tadi semua. Kata Allah, aku genggam jiwanya pada saat tidurnya. Dan aku kembalikan pada saat bangunnya. Ditungguin sama Nur Muhammad, sama Nurullah. Maka kamu tetap bernapas. Setianya Allah itu padamu Rasulullah. Coba bayangkan. Kamunya jalan-jalan pada saat tidur itu.
Maka kenapa kamu bisa bermimpi? Mimpi hanya sebetulnya isyarat saja. Perjalanan kamu sudah di mana, gitu kan tadi. Kalau kamu mimpi dikejar setan, oh jelas kamu itu sedang di alam bawah sadar sekali. Itulah orang-orang yang senantiasa mencari kekuatan pada jin, ingin kebal, ingin sakti, ingin kaya, ingin cantik. Itu. Dia akan dibawa, ditarik ke alam kegelapan itu. Didohirkan oleh mimpimu itu. Kamu dikejar-kejar setan. Kamu bahasanya, waduh katanya, begitu saya bangun ada muka. Itulah. Sebetulnya itulah gambaran kamu saat itu. Tapi kamu, ruh kamu nanti Abah kasih tahu. Bisa bertemu dengan siapapun, termasuk Nabi Ibrahim sekalipun. Jangan hal dianggap hurafat ini. Ini biasa. Karena di dalam dirimu kau sadari Ibrahimlah matamu itu. Kemudian Nuhlah telinga kamu itu. Musalah mulutmu itu. Kemudian Isalah hidungmu itu. Jibrillah matamu itu. Mikailah telingamu itu. Israfillah mulutmu itu. Ijraillah hidungmu itu. Abu Bakarlah matamu itu. Umarlah telingamu itu. Utsmanlah mulut kamu. Alilah hidungmu itu. Maka sesungguhnya kalau kamu sudah punya kesadaran penuh. Satu tempat tiga. Tadi semua. Ya, masing-masing. Maka di sini ada penglihatanmu. Ada basirnya Muhammad. Ada basornya Allah. Selalu. Tiga itu tidak pernah berpisah. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tapi Nur Insan tadi masih dalam status tadi jiwa. Maka dia pada saat tidur. Nah, pada saat orang yang sudah ruhnya baik, jiwanya baik, mimpi pun akan bertemu dengan orang-orang yang mulia. Kau akan dipertemukan dengan siapapun gurumu yang kau sebut-sebut itu, ternyata mereka itu belum nggak mati, gitu. Ternyata mereka itu ada tuh. Pertama kau bisa jumpai dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena jasadmu belum pantas ketemu dia. Tapi kalau cangkang nanti dan ruhnya sudah sebangun, tubuhmu sudah jadi Nur Muhammad juga. Maka ruhmu sudah jadi Nur Muhammad juga. Kau akan bertemu dohir dan batin. Maka jangan aneh hal yang demikian. Itulah Allah ingatkan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Sungguhnya kalian dikasih rizki oleh Allah. Cuma kalian gak paham. Sesungguhnya di alam ini ada 7 labirin. Yang tadi. Yang masing-masing labirin ini adalah memiliki keindahan yang berbeda-beda. Kalau di alam ini semuanya mengikuti hukum alam. Dualisme. Siang, malam, laki-laki. Kalau laki-laki perempuannya tetap ada di alam itu. Karena kalian berhak atas rizki bersetubuh juga. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Inilah ya. Yang, tapi metodologinya yang berbeda. Tadi semua. Tetapi ya susahlah Abah ceritakan. Karena itulah perkara. Maka tidak bisa diceritakan dengan kata-kata keindahannya. Itulah sesungguhnya Allah dalam wujud yang lain gitu tadi semua. Keindahan dia, kemurnian dia itu akan terus semakin murni pada ujungnya semuanya dikumpul di dalam satu di apa namanya bahasanya adalah di langit yang ketujuh fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir dengan seluruh jiwa yang kembali pada satu lagi tadi semua ya. Inilah sahabat maka baginda Nabi bersabda bina'us sahihi ala sahihi sahihun wa bina'ul fasidi fasad hancurlah tubuh ini. Kau walaupun sekarang menjadi ulama paling pintar di Indonesia, ulama paling pintar di dunia, tapi akalmu di sini bukan di ruhmu. Hancur. Hancur karena kau bangun ilmu itu dengan yang fana. Tubuh ini fana, sahabat. Tadi semua. Nah, bagaimana cara supaya tubuh ini bako? Makanya yang pertama disambungkan dohiron wabatinan dikawinkan. Maka inilah kesadaran yang harus kita bangun. Maka silakan rasakan pada saat tidur. Kalian walaupun mungkin awal tidurnya neraka, ya itulah neraka itu. Susah tidur. Nah kata Abah, kenapa dalam Al-Quran itu Allah suruh berucap perumpamaan. Watil kal amsalu nadribu halinas. Wa mayyakiluha ilal alimun. Tuh. Allah sudah banyak membuat perumpamaan. Di ayat apa kata Allah? Seluruh isi Al-Quran itu perumpamaan. Orang artikannya begitu. Siksa kubur, siksa neraka. Tuhan macam apa yang kau miliki itu? Kalau kau sangka Tuhan yang demikian, maka kau akan mendapatkan Tuhan yang demikian. Inilah kesalahan kebanyakan kita manusia hari ini. Akhirnya selalu mencari sesuatu keluar dari dirinya. Baginda Nabi sudah bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan baidah.
Siapa yang mencari Tuhannya keluar dari dirinya, dia akan nyasar tadi semua. Ya sahabat, coba kamu rasakan tadi semua. Maka bangun tidur itu, aku rindu padamu ya Allah, aku rindu padamu ya Rasulullah tadi semua. Maka marilah hidup bersama Rasulullah, hiduplah bersama Allah. Itulah nur insan, nur Muhammad, nurullah yang ada pada diri satu titik itu. Tapi kau dilatih dengan tidur supaya engkau lepas, supaya engkau mengerti sebenar-benarnya dirimu itu tidak ada. Yang ada hanya Allah dan Rasulullah yang nunggumu pada saat tidur itu. Maka tadi tetap kamu gini ada nafasnya, karena hayat bersama kamu tetap. Nah itulah bedakan. Yang hidup itu bukan kamu, itulah tadi semua. Tapi sekali-kali dikasih tali seperti kamu, bagaimana sih? Nah waktu makanya ada tali apa namanya usus wildah. Itulah kenapa kisah maulid dibahas tadi semua. Maka Rasulullah itu ada maulid. Kenapa nggak ada khawal? Karena Rasulullah itu nggak meninggal tadi semua. Kalau Rasulullah itu ada meninggal dihawalkan gitu kan tadi. Ini orang-orang sekarang kadang-kadang nggak ngerti juga. Tapi kalau manusia ya ada hawalnya kan gitu ya manusia. Tapi Rasulullah itu nggak ada hawalnya tadi semua. karena beliau tidak wafat. Tadi bagaimana Rasulullahnya dianggap wafat sementara dia selalu bersama dirimu? Tadi semua. Itulah yang membuat dia sakit hati. Kau baca sholawat padanya, tapi kau anggap dia sudah meninggal. Nah inilah kejahilan tadi semua. Karena tadi engkau selalu melihat bedakan antara ruhnya Rasulullah dan jasadnya tadi semua. Ya, jasad seluruh makhluk ini kan fana. Ya, ini adalah apa yang kata baginda Nabi tadi adalah bina'u sohihi ala sohihi sohihun wa bina'u fasidi ala fasidi fasidun. Bangunan yang sahih itu adalah ruhmu itu tadi semua ya. Maka orang yang sudah berjalan dengan ilmu dengan ruhnya, maka itulah yang kata baginda Nabi, kam min syahsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Maka kita harus jahil. Nabi Muhammad pun umi tubuhnya. Iqra ma'ana biqari. Nah, inilah juga harus mengerti. Ini nuduh Nabi nggak bisa baca lah, apalah. Dari mana Nabi itu kan patona. Nah yang patona itu hanya sifat tubuhnya. Tabligh, patona, amanah, gitu. Syidik tuh. Nah, ini tadi semua ya. Karena inilah ya, kenalilah Rasulullah dan kenalilah Allah. Kalau tidak kenal Rasulullah, berarti kau tidak akan kenal Allah. Karena man kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma. Itulah yang maksud hadis Nabi ini. Kalau kamu tidak bersama Allah dan Rasulullah, kalau kamu tidak berliko dengan Allah dan Rasulullah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Maka di sana pun kau tidak akan, maka itulah akan dibangunkan kamu walaupun waktu hidup kamu sebagai kiai, ulama, buya, syekh, tapi ilmunya hanya pada jasad, ilmunya hanya kila, tapi tidak menjadi Al-Quranul Mubin tubuhmu kamu itu. Makanya begitu tanya mati, man robuka? Kila, kata dia. Gula itu manis, kata siapa? Kata dia. Itu tadi semua. Aduh, bodoran and dagelan. Oh, kelihatan luarnya luar biasa. Kata Nabi juga pasih mereka. Ilmu nahunya pasih, ilmu manteknya. Wah, pokoknya dikuasai semuanya. Tapi tidak ada di kolbunya. Karena ilmu yang murni itu ilmu Allah, ilmu Rasulullah. Pahami ya. Inilah sahabat. Maka kenapa? Kalau seorang, wah apakah Imaduddin itu ahli nasab? Ya iya memang tidak dibahas oleh ulama tentang nasab ini. Sebenarnya ahli nasab itu sedikit. Kenapa? Kan sebenarnya nggak perlu amat. Tadi semua. Hanya untuk melihat secara sejarah saja perlu. Tadi semua ya. Kita harus tahu. Udah cukup. Gitu kan. Tadi semua. Karena jasadmu itu nggak ada kemuliaannya. Ingat itu. Dan nasab itu bicara tentang tubuhmu. Gen, kromosom. Tadi adalah penyusun tubuhmu. Tadi semua ya. Dan itu nggak penting-penting amat. Kecuali ruhmu itulah. Maka Allah tidak akan memandang suku bangsa. Kata baginda Nabi an-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam, wal adamin turab, la fadla li arabiyin ila zamin. Tidak ada kemuliaan orang Arab di luar Arab. Marilah kita mencintai makhluk seluruhnya. Tadi semua. Tetapi walaupun begitu kita tidak boleh membenci suku apapun, bangsa apapun. Karena cuma cangkang aja itu. Maka jangan pernah kau tertipu dengan cangkang itu. Bisa jadi kelihatannya syekh, ulama, tapi dalamnya bajingan. Tadi semua. Ya. Inilah sesungguhnya. Karena Allah tidak akan memandang. Maka kata Allah.
Aku tidak akan memandang bentuk tubuhmu, sukumu, warna kulitmu. Yang aku lihat adalah keimananmu, ketakwaanmu. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Ayo hidupkan. Maka itu yang dikatakan soal Qur'an, fal wajibu talabul hayatil qalbi ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Di dunia. Karena dunia ini adalah faida, maksud di mana? Di tubuh ini sekarang. Kawinkan diri dohir dan diri batin. Karena diri batinmu tadi makan supaya nanti bisa beramal. Wah, kalau kalian sudah begitu, kalian tuh banyak amalnya dan bisa menarik rezeki maud dari Allah. Karena Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi semua. Inilah ya sahabat. Jadi kalian nggak capek nanti. Tajrid oke. Asbab oke. Karena muhariknya satu. Kamu lumampah tengah lengkah. Tadi semua ya. Indit bari cicing. Pergi tapi diam bersama Allah dan Rasulullah. Silakan bandol kamu ke kiri ke kanan, tapi kamu tetap di tengah bersama Allah dan Rasulullah. Nah ini, walaupun jiwa kamu juga ke kiri ke kanan nggak ada masalah. Maka oleh karena itulah, pahami, sadari tentang tidurmu itu. Karena tidur ada sedang belajar oleh Allah. Hei, Nur Insan, kamu itu bisa hidup karena bersama aku dan Rasulku, gitu loh. Tadi semua. Maka bangun tidur. Maka jadikan bangun hari ini. Maka kau katakan aku lebih berkah, lebih sehat, lebih ini, lebih cinta, lebih cahaya. Terus tadi semua. Ya Allah jadikan. Terus katakan. Bicaranya ke sini. Ya Allah jadikan aku ada sumber energi rizki. Supaya aku menjadi manusia yang bermanfaat. Aku ingin seperti engkau. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi semua. Aku ingin berbagi ya Allah. Nah, itulah sahabat. Tapi kalau berbagi pun dengan tubuh ini. Dia ngerti dalil. Ya itu tadi kalau ngajinya kamakola. Kila. Kata dalil sodako itu bagus. Ya sodako. Tapi tetap yang diharapkan makhluk lagi. Itulah. Kenapa kata Allah ada bahasa. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Laha. Begitu kalian niatkan makhluk, laha. Itulah persoalannya kalau ibadahnya dengan jasad. Ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Syato'ilah yang abas seling urang-urang adalah dikatakan adalah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Yashiru wal makanu alladhi irtahala ilaih huwa alladhi irtahala anhu. Walakin irhal minal akwani ila mukawin. Pindahkan tadi semua. Janganlah engkau bepergian dari alam akan kau menjadi seperti keledai yang mengitari penggilingan, muter saja. Ini juga hidup mati, susah lagi, hidup lagi, bangkit lagi di sini, susah lagi. Itulah siksa kubur. Maka Nabi berkata tentang neraka itu, sahabat, ada yang setahun, ada yang sehari. Itulah di sini kalian sebenarnya. Semuanya benar tentang hadis, tentang Quran. Cuma kalian mengaplikasikan yang salah. Kenapa? Karena kalian tidak mengenal diri dan tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Kalau kalian mengenal Allah dan Rasulullah, ternyata tidak pernah berpisah dengan dirimu. Itulah Nabi mengatakan mantolaba. Lihat bagaimana Nabi sahabat. Ingat, Nabi itu mengikuti milad Ibrahim. Maka Abbas yang katakan maaf bukan merendahkan. Ini juga pelajaran kepada kita. Nabi Muhammad itu sahabat. Ilmu tauhidnya kepada Nabi Ibrahim. Tadi semua ya. Maka sementara Nabi Ibrahim itu sahabat. Dia punya istri orang Nusantara namanya Kentura. Tadi semua. Ibrahim itu dari kata Brahma asalnya. Sebetulnya aslinya India, Ibrahim itu. Maka dulu nggak aneh kayak mengatakan Adam yang dari India, bukan. Ibrahim itu Brahma. Brahma itu dari kata Ibrahim. Ibrahim itulah. Tapi beliau punya istri yang dari Kentura, yang dari orang Indonesia, Nusantara di sini, gitu. Maka sesungguhnya pada saat Nusantara sudah bertauhid saat itu sahabat. Itu tadi semua. Karena sesungguhnya tauhid yang pertama itu Nabi Nuh. Ingat itu. Maka sesungguhnya sebetulnya Nabi Ibrahim pun berilmu hakikatnya. Nah, yang sekarang adalah ilmunya Nabi Nuh di Nusantara ini jadi kejawen dan Sunda Wiwitan itu. Itulah tauhid yang paling tua. Makanya di Nusantara ini ya sudah pada saat Nabi maaf ya masih jahiliyah Arab itu boro-boro ngerti Tuhan. Sampai inilah yang harus kalian pahami konsekuensi ini, kenyataan ini. Bahwa sesungguhnya Islam itu kata Nabi dari timur. Ya di sinilah. Makanya Allah pun berkata walillahil masyriq wal maghrib. Dari sinilah timur itu. Nusantara. Pada saat Nabi Muhammad lahir dari 570
1 Masehi. Dan di kita sudah ada Mula Warman, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Galuh, ada Pajajaran di Nusantara ini. Dan mereka sudah menerapkan isi Al-Quran, sili asa, sili asih, sili asuh. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Ngahudangkeun kanu sare, nganteur kanu sieun, ngahirupkeun kanu paeh. Itu sudah ada di Nusantara, sahabat. Maka dalam satu konon, satu kasal bahwa Nabi Ibrahim itu adalah tadi. Ya nanti kalian sakit hati lagi kalau apa ceritakan semua. Bahkan seolah-olah Nabi Muhammad itu adalah, kenapa dia kholwat? Ya karena kebiasaan orang Nusantara kholwat itu. Nggak ada orang sana itu kholwat. Tadi semua. Hanya di kita lah budaya kholwat itu ada. Pahami. Jangan maka rendahkan. Karena kamu nggak ngerti bangsamu sendiri. Akhirnya kamu rendahkan bangsamu sendiri. Banyak orang mentuhankan bangsa lain, kaum lain. Tapi dia malah mencibir kepada bangsanya sendiri. Padahal tidak ada bangsa di dunia ini, kata Abah juga, selengkap Nusantara. Inilah Atalan. Itulah Atlantis, the lost city. Inilah yang kata Plato adalah Sundaland. Sunda. Maka kata Abah juga, semuanya berasal dari Jawa Barat, dari Sunda. Kerajaan yang pertama itu adalah di Jawa Barat. Barulah turun ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Barulah keliling ke seluruh dunia. Dari sini semuanya. Cuma kalian dengar tadi, bahkan Abah sudah menemukan Nabi Adam aja juga di Indonesia. Indonesia juga di Jawa Barat. Jawa Baratnya di Sukabumi. Tuh aja kalau kalian ngerti. Maka di Sukabumi ada kisah Adam tentang Habil dan Qabil tadi. Sayyid Anwar, Sayyid Anwas itu tentang Habil dan Qabil sebetulnya yang menjadi cikal bakal manusia di dunia. Sayyid Anwas yang lari ke India, gitu kan tadi semua. Inilah Sayyid Anwar ada di sini tadi semua di Nusantara. Marilah kenali Nusantara, kata Abah juga. Ilmu Nusantara itu karena ilmu yang paling tua. Bahkan inilah Nabi Nuhnya di sini. Nabi Nuh, sahabat, tadi semua adalah ternyata waktu beliau adalah terjadi bencana itu sebetulnya kalau secara ilmu pengetahuannya karena meletusnya yang ketiga danau adalah Toba Purba tadi semua. Sehingga hari ini kalian bisa menyaksikan bekasnya. Ada 2 gunung yang luar biasa, Danau Sunda Purba dan Danau. Maka inilah sahabat. Kita ini Sumatera dan Jawa ini karena Danau Purba, silahkan kalian cek sekali-kali googling lah apa itu Danau Toba Purba, kapan meletus yang pertama, kapan meletus yang kedua, apa itu Gunung Sunda Purba. Riung gunung, gunung, nah itu kalau di Sunda itu dinyanyikan. Kota Bandung, nah itu. Makanya lihat cewek Bandung cantik-cantik kan, itulah, gitu semua. Ayolah silakan. Orang mana-mana pun sudah mengatakan cewek Bandung itu cantik-cantik tadi semua. Maka kenalilah ya sejarah Jawa Barat tadi semua. Semuanya berasal dari Jawa Barat. Itulah Sunda, Sunda Emperor, Sunda Land yang dulu kemudian berkembang menjadi Atlantis. Kalian maunya Arab menurut. Arab baru belajar beol dengan batu juru 3. Indonesia udah membangun kuil. Nah itu. Bahkan sudah bertauhid itu kejawen. Sunda Wiwitan adalah peninggalan adalah Nabi Nuh dari semua sahabat ya. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi pahami oleh kita biar kita ngerti, biar mencintai Nusantara ini. Apalagi kalau kalian sudah mengerti, oh ternyata tubuh ini semua ada. Maka tadi Ibu Pertiwi, sahabat, Ibu Pertiwi. Kalau kalian tidak mencintai negeri kalian, maka kalian tidak akan direspon oleh alam di sini. Mencari rezeki susah. Apalagi yang membenci Indonesia, bertani di Indonesia, tanahnya itu akan mencekik tumbuhanmu sendiri. Karena itulah orang-orang yang suka salah. Tadi semua cintai ke sono, ke Arab, ke Yaman, tadi semua. Tapi dia malah melupakan tanah airnya sendiri. Di sana tempat lahir beta. Tadi semua. Inilah. Dulu sahabat para pendiri bangsa ini adalah mencintai negeri ini dengan luar biasa. Lagu-lagu tadi semua syukur. Tadi semua lagu-lagu tanah Indonesia, tanah air beta. Tuh.
Aduh, itulah sahabat. Kenapa kalian harus mencintai tanah air ini? Karena tubuhmu di sini, tanah air di sini. Itulah Allah pendiri bangsa menyebutnya tanah air. Tapi sebetulnya ada hawa, ada maun gitu loh. Karena dua nur jamalilah itu yang disebut. Karena sumber kebahagiaanmu ada pada tanah dan air. Dan tubuh kamu berasal dari. Kalau kamu benci Nusantara, mendukung orang-orang Arab di sana mana semua. Aduh. Abah mah ngeri kalian masuk ke tanah. Lihat. Kalian baca dalam kitab Dakwah Akhbar. Setiap hari tanah itu berdoa. Orang-orang yang mengagungkan negeri orang lain, siap-siap loh. Tadi kata tanah. Siap-siap loh, turun loh. Loh dari tubuh dari tanah ini kau hidup. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kau dihidupkan, ke dalam tanah ini kau akan dimatikan, ke dalam dari tanah ini kembali akan dibangkitkan. Nah, itulah kenapa begitu banyak manusia bangkit kembali dalam keadaan miskin, tanahnya tidak meridhoi. Ini juga orang tidak ngerti. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah jelas di dalam kitab Syirul Asrar tadi semua ya. Bahwa bagaimana bahwa tanah ini adalah majma'ul anasir kepada kita, maka hati-hati ya. Yang harus kalian pahami adalah tadi ya, bagaimana kita memahami ini dengan secara baik ya. Kalau tidak berarti sumber penderitaanlah kepada kita semua ya. Nah, ini yang apa yang harus dipahami dalam beberapa hal ya tadi semua. Yang apa namanya yang katakan tadi adalah sesungguhnya adalah ada anasir al-basyariyati faturab wal ma adalah madharus sa'adah. Itulah mazhar kebahagiaan. Sementara api dan angin mazhar sakawah, penderitaan. Maka itulah kenapa tanah air ku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkah hilang dari kalbu. Allahu Akbar. Mereka para aulia Allah menuliskan lagu-lagu cinta. Kalian malah mencintai negeri orang lain. Kau hidup di tanah ini. Kata Allah. Waqala, kata Allah berkata, fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Dari tanah itu kau dihidupkan, ke dalam tanah itu kau akan dikembalikan, dimatikan. Dari tanah itu kalian akan dikembalikan, dibangkitkan. Pahami ya sahabat. Itulah Nabi bersabda, sesungguhnya bahagia dan celaka adalah dari ibu pertiwi, adalah dari kandungan, ditetapkan dari kandungan ibu. Ternyata yang dimaksud ibu adalah ibu pertiwi, sahabat. Karena unsur narun, hawaun, maun, turabun yang menjadi wadi, madi, mani, manika. Yang menjadi penyusun tubuhmu, jasad, hati, ruh, dan sir. Muncullah syariat, tarekat, hakikat, ma'rif. Semuanya karena ada 4 unsur tadi semua. Ya. Maka kalau hari ini barangkali rizkimu lagi tidak dijamin karena kau sudah mulai membenci negeri ini. Kau sudah, makanya tadi. Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air bagian daripada iman. Inilah yang harus kalian mulai sekarang. Kalau ingin sadar, ayo. Maka tanahnya akan merespon. Udaranya akan merespon. Kemudian apinya akan merespon kepadamu. Akan membawa unsur kebahagiaan kepadamu. Kalau tidak, maka 2 unsur ketidakbahagiaan. Narun dan hawaun. Kau akan terasa hidup panas. Tadi semua. Itulah. Karena unsur tanah dan air tidak merespon. Tubuhmu terdiri daripada narun, hawaun, maun, turabun. Maka di dalam tubuh kita ada 2 unsur lembut, 2 unsur kasar. Inilah harus dikawinkan dua-duanya. Kalau tidak, kamu berarti akan selalu berada pada unsur narun dan hawaun. Pada jalalnya dan koharnya Allah. Maka segalanya akan dipaksa susah, akan dipaksa menderita. Karena tadi, ya, kalian tidak berjamaah, tidak Jumat, tadi semua. Masih parku semuanya. Tadi semua ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Sehat semua dimanapun panjenengan berada. Ayo terus tambahkan kesadaran kita semua sahabat ya. Karena apapun yang terjadi, bagian dari kehidupan hari ini adalah bagian kehidupan yang wanaktubu ma qaddamu wa asarum.
Inna nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla say'in fi asayna fi imamin mubin. Pada saat kau dilahirkan, kata Allah dalam surat Al-Isra, wa kullal insan alzamnahu ta'irahu fi unuq. Setiap kelahiran akan dikalungkan buku. Buku apa? Catatan apa yang kau buat hari ini. Yang dulu, hari ini kau akan perankan hari ini, sahabat. Maka hari ini adalah hari pembalasan kepadamu. Sesungguhnya, kalau kalian pahami, ya. Maka marilah kita rilis sebagian dari catatan-catatan buruk yang kita tuliskan di kehidupan yang lalu. Rubahlah prinsipmu, karena kamu adalah, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Rubahlah jiwamu itu. Mulailah dari dirimu. Aku mau berubah, aku siap berubah, aku mau berubah. Maka jadikanlah dirimu adalah rahmat di alam ini semua. Hilangkan kebencian, dengki, dendam kepada semuanya. Dari semua, ya. Itu saja barangkali yang Abah bisa sampaikan. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.